Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldama Trigusdi. Saya semester 6, jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan dan bersekolah di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta. Nah, hari ini saya akan menjelaskan materi yaitu berkenaan tentang manajemen mutu. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam materi, kita harus mengetahui apa sih itu manajemen mutu. Sederhananya, manajemen mutu adalah cara untuk memanajemen atau mengorganisasikan suatu kegiatan atau tugas untuk memastikan bahwa suatu produk atau layanan dibuat dan mempunyai mutu yang baik. Nah, di dalam manajemen mutu sendiri ada beberapa persyaratan, antara lain persyaratan awal, persyaratan fisik, dan juga persyaratan operasional. Nah, untuk persyaratan awal itu ada dua macam. Yang pertama, lokasi dan bangunan. Oke, pertama kita masuk ke lokasi. Nah, lokasi untuk membangun suatu pabrik pangan ya setidaknya tidak boleh berdekatan dengan pemukiman penduduk, terus pabrik bahan kimia dan industri, tempat pembuangan sampah, dan daerah banjir. Kenapa tidak boleh dekat dengan pemukiman penduduk? Karena suatu pabrik pangan biasanya akan menghasilkan limbah. Nah, limbah yang dihasilkan ditakutkan akan mengganggu penduduk. Selain itu, penggunaan mesin dan juga alat biasanya menimbulkan kebisingan. Nah, ditakutkan nanti kebisingan ini akan mengganggu penduduk sekitar. Kemudian kenapa tidak dekat dengan pabrik bahan kimia dan industri? Karena takutnya hasil atau limbah dari pabrik kimia dan industri itu mencemari pangan. Sedangkan pangan harus dibuat sesteril mungkin sehingga aman untuk dikonsumsi. Dan juga lokasi untuk membuat suatu pabrik pangan haruslah dekat dengan pasokan air yang banyak dan juga pasokan listrik yang memenuhi. Nah, bagaimana dengan poin kedua yaitu lingkungan? Pabrik pangan yaitu harus bersih dari rumput. Kenapa? Karena rumput adalah tempat tinggal banyak organisme ataupun individu seperti serangga, lalat, ataupun bakteri-bakteri lainnya, dan ditakutkan nanti bisa mengkontaminasi makanan. Kemudian lingkungannya juga harus mudah akses transportasi. Kenapa? Karena untuk memudahkan pada saat bahan baku masuk dan untuk memudahkan saat transportasi produk keluar. Nah, kemudian masuk ke persyaratan fisik. Persyaratan fisiknya itu berupa bangunan. Bangunan sendiri harus didesain atau dirancang agar mempunyai tata letak atau layout yang sesuai dengan ajaran produk. Kenapa? Agar tidak menimbulkan kerugian dan yang terpenting tidak akan menimbulkan kontaminasi pada produk. Nah, kemudian bahan yang digunakan untuk membuat bangunan itu adalah yang aman dan tidak beracun. Kemudian ketika ada pertemuan lantai dan dinding itu tidak boleh membentuk sudut. Kenapa? Karena ditakutkan nanti akan terjadi penumpukan limbah atau bekas industri di sana, sehingga akan menyebabkan banyak kontaminasi di sana. Poin kedua yaitu fasilitas. Nah, fasilitas dalam suatu pabrik pengolahan pangan yaitu setidaknya mempunyai beberapa fasilitas penting, yaitu toilet karyawan yang digunakan untuk 0 sampai 15 orang saja dan berada di luar ruang pengolahan. Di sana juga terdapat tempat pencucian tangan dan tempat pencucian kaki. Nah, hal ini digunakan sebagai persyaratan sanitasi dan higien karyawan. Kita masuk ke persyaratan ketiga, yaitu persyaratan operasional. Nah, untuk operasional sendiri dibagi menjadi 2 poin penting, yaitu SSOP dan GMP. Apa sih SSOP dan GMP itu dan apa sih perbedaannya? GMP atau Good Manufacturing Practice atau GMP merupakan cara atau teknik berproduksi yang baik untuk menghasilkan produk yang memenuhi syarat. Sedangkan SSOP atau Sanitation Standard Operational Procedure merupakan prosedur sanitasi dari awal hingga akhir dan juga fasilitasnya untuk menghasilkan produk yang baik. Jadi perbedaannya secara umum adalah GMP adalah teknik untuk berproduksi yang baik,
Sedangkan SSOP adalah bagaimana penerapan sanitasi di sana. Oke, kita masuk ke dalam GMP. GMP sendiri dibagi ke dalam 7 faktor. Antara lain seleksi bahan baku, penanganan dan pengolahan, bahan pembantu, bahan kimia, bahan pengemas, penyimpanan, dan juga distribusi. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu seleksi bahan baku. Seleksi bahan baku merupakan hal yang paling pokok dan hal yang paling utama yang harus dilakukan. Kenapa? Karena jika kualitas bahan baku yang digunakan itu baik, kemungkinan produk yang dihasilkan juga akan baik. Akan tetapi jika kualitas bahan baku dari awal sudah jelek, maka dipastikan produk akhir juga akan memiliki kualitas yang buruk. Nah, bagaimana cara untuk memastikan bahan baku berkualitas baik? Dengan antara lain dengan mengetahui asal-usul bahan baku atau traceability. Dan juga setidaknya kita mempunyai catatan tentang bahan baku seperti hasil uji lab, hasil uji mikroba, dan lain sebagainya. Dan itu kita gunakan untuk memastikan bahan baku yang kita gunakan adalah baik. Selanjutnya adalah penanganan dan pengolahan. Nah, pada pabrik pengolahan pangan terutama perikanan, penanganan yang cepat dan menggunakan rantai dingin adalah kunci utama. Dan juga menggunakan sistem first in first out. Jadi produk yang sudah jadi dan masuk ke penyimpanan pertama kali, dia harus dikeluarkan pertama kali supaya tidak menumpuk di lemari penyimpanan. Kemudian kita masuk ke bahan tambahan pangan. Untuk BTP sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Di sana ada sekitar 27 bahan tambahan pangan yang diperbolehkan, dan juga ada beberapa bahan tambahan pangan yang memang tidak diperbolehkan karena memang bersifat merugikan dan membuat penyakit terhadap tubuh manusia. Kemudian bahan kimia. Bahan kimia sendiri hanya digunakan untuk produk selain makanan, seperti untuk bahan kimia untuk mencuci tangan, bahan kimia untuk bak pencucian kaki, dan untuk penyimpanannya sendiri harus dijauhkan dari tempat penyimpanan makanan atau ruang pengolahan dan harus dikunci secara khusus. Kemudian pengemasan adalah bahan yang akan bersentuhan pertama kali dengan produk. Maka dari itu bahan yang digunakan haruslah sesuai standar dan tidak menyebabkan migrasi terhadap produk yang dibuat. Kemudian poin ke-6 yaitu penyimpanan. Untuk khusus produk pangan perikanan, biasanya dia mempunyai cara penyimpanan khusus dengan suhu yang khusus, spesifik jenis produk yang kita buat. Misalnya kita membuat produk ikan beku, maka kita harus menyimpannya minimal pada suhu minus 18 derajat Celcius. Itu sesuai standar atau persyaratan yang ada. Dan jikalau itu memang produknya bukan produk perikanan, maka harus disimpan pada spesifik produk yang kita buat. Kemudian distribusi. Pada saat distribusi, kita harus tetap menjaga sanitasi dan hygiene. Kenapa? Untuk memastikan produk yang kita bawa ke konsumen itu mempunyai kualitas yang baik dan juga akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang kita buat. Kemudian kita masuk ke poin kedua dari persyaratan operasional. Apa itu? Yaitu SSOP atau Sanitation Standard Operational Procedure. Di sini ada 8 poin SSOP yang harus kita penuhi jikalau kita ingin mendirikan suatu pabrik pangan. Mari kita masuk ke yang pertama. Yang pertama adalah keamanan air dan es. Kenapa ini sangat perlu? Air dan es adalah bahan yang sangat kritis digunakan pada suatu pabrik pengolahan. Biasanya untuk mencuci peralatan ataupun biasa digunakan sebagai bahan pembantu dalam suatu produk. Maka dari itu, jikalau air yang digunakan punya kualitas yang jelek, maka kemungkinan besar juga akan dihasilkan produk yang jelek. Nah, air dan es yang digunakan itu harus memenuhi standar air minum. Nah, kemudian adalah kondisi kebersihan sarana prasarana yang kontak langsung dengan makanan. Contohnya, ketika kita membuat suatu makanan dan itu dibuat di meja, maka meja itu harus bersih.
dari bakteri dan juga dari patogen-patogen yang bisa mengontaminasi makanan. Jikalau kita menggunakan pisau, maka pisau itu juga harus bersih. Ini termasuk dalam menjaga kebersihan untuk setiap alat atau fasilitas yang kontak langsung dengan makanan. Kemudian pencegahan kontaminasi silang. Nah, pencegahan kontaminasi silang ini bisa dilakukan dengan banyak cara, seperti tetap menjaga kebersihan dan juga memegang produk dengan tangan yang bersih ataupun menggunakan sarung tangan yang bersih. Nah, kemudian kita masuk kepada pemeliharaan fasilitas pencucian tangan dan toilet. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa toilet yang biasa digunakan itu maksimal digunakan untuk 15 orang. Jadi satu toilet digunakan untuk 1-15 orang saja dan harus berada di luar tempat pengolahan pangan. Dan untuk tempat pencucian tangan itu disediakan perusahaan dan juga harus berada di luar tempat pengolahan pangan. Nah, kemudian adalah perlindungan produk pengemas, alat dan bahan-bahan kimia dari kontaminan. Nah, alat-alat seperti alat-alat buat pengemas itu disimpan dan dipastikan tidak mengandung bakteri terhadap produk yang kita gunakan, dan juga terbebas dari kontaminan-kontaminan lainnya seperti oli, bakteri patogen ataupun parasit-parasit lainnya. Kemudian persyaratan label, penggunaan dan penyimpanan bahan kimia berbahaya. Nah, untuk persyaratan label itu digunakan label yang sesuai standar. Dan terus untuk bahan-bahan kimia itu harus dilabel sesuai nama bahan kimia tersebut. Dan juga tidak lupa diberikan bagaimana prosedur penggunaan bahan kimia tersebut, disimpan dalam gudang tertutup dan terkunci rapat, dan hanya staf khusus yang boleh memasuki ruangan tersebut. Kemudian pengendalian kesehatan karyawan. Nah, karyawan yang sakit tidak boleh memasuki unit pengolahan. Karena apa? Karena ditakutkan virus atau bakteri penyebab karyawan sakit itu masuk ke makanan dan akan menyebarkan penyakit melalui makanan ke konsumen. Hal ini bisa menyebabkan kepercayaan dari konsumen itu menurun. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian pest atau hama. Seperti yang kita ketahui, di pabrik pengolahan itu banyak sekali pest. Maka dari itu, di sekitaran pabrik pengolahan kita tidak boleh menanam rumput. Di sekitar pabrik pengolahan itu harus ditutupi dengan semen ataupun aspal. Kenapa? Karena rumput bisa menjadi tempat hidup dari serangga atau bakteri yang bisa mengkontaminasi produk. Kemudian untuk mengurangi pest, kita bisa menyiapkan sistem untuk pemusnahan atau pembasmi pest. Dan biasanya pada pabrik pengolahan itu terdapat insect killer. Nah, insect killer ini digunakan untuk membasmi serangga-serangga tersebut. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan tentang manajemen mutu dan juga persyaratan-persyaratannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.